Swastiastu, salam kedamaian untuk kita semua, teman-teman. Sekarang di pembacaan general energy reading untuk kalian-kalian yang berzodiak Leo. Apa kabarmu Leo? Semoga dalam keadaan sehat dan diberikan keberlimpahan, diberikan kemudahan, diberikan banyak hal-hal yang positif di dalam hidup. Masuk di pembacaan general energy reading kali ini, kita akan melihat bagaimana peruntungan, kesehatan, dan percintaanmu. Perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan, dan bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil dalam hidup. Oke, perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian langsung bisa klik link yang ada di description box. Leo, kita lihat bagaimana peruntunganmu di bulan Agustus. Oke, aku butuh jumping card please. Oke, kita punya kenapa nih ada the Three of Swords, the Five of Swords, ada the Hangman. Ada the Three of Swords di dalam peruntungan, sedangkan dalam kesehatan kita punya, aduh, capek bacanya Leo. Di kesehatan kita punya Five of Swords, and then the Hangman. Di dalam kesehatan harus dijaga ya. Di bottom dark energy-nya kita punya Seven of Pentacles. Unik ya, kalau aku lihat di sini ada banyak kekecewaan yang dirasakan oleh orang-orang yang berzodiak Leo di bulan Agustus. Kenapa? Mungkin hal yang kalian mau itu masih ketunda, masih banyak hal yang kayak mungkin belum waktunya, kata semesta gitu. Jadi kalau dilihat dari peruntungan, sebenarnya bukan berarti kalian itu tidak beruntung, hanya saja mungkin kayak kekecewaan ini bakal terjadi di kehidupan orang-orang yang berzodiak Leo gitu, karena terlalu berekspektasi yang besar, lalu berharap sesuatu yang besar, terlalu kayak nunggu sesuatu yang besar, akhirnya kayak ketunda sendiri dan capek sendiri dan sakit hati sendiri dengan segala macam yang ya didapatkan gitu. Menurut aku sebenarnya ya kartu The Three of Swords ini menandakan kita perlu banyak menerima kekecewaan dengan rasa gracefully, dengan rasa syukur gitu ya. Teman-teman, aku rasa orang-orang Leo ini dibilang beruntung juga ya beruntung, dibilang tidak ya juga tidak. Jadi kayak di bulan Agustus nanti, menurut aku orang-orang Leo perlu banyak berkontemplasi. Sebenarnya apa sih yang kalian inginkan? Sebenarnya apa sih yang kalian tuju? Apa sih sebenarnya fokus hidup kalian di bulan Agustus nanti gitu sih. Semesta mau kalian aware sih sebenarnya. Dan mungkin juga ada masalah-masalah di masa lalu yang harus diselesaikan, sehingga semua yang kalian mau ini ketunda gitu. Kalaupun sekarang terselesaikan gitu ya, kalian berfokus pada penyelesaian masalah, maka bisa saja di bulan Agustus the Three of Swords ini berubah jadi the Three of Pentacles gitu ya. Ada goals yang tercapai gitu. Bisa aja the Three of Swords ini berubah jadi the Three of Cup gitu, ada bantuan yang akan datang gitu ya. Jadi esensi dari kartu the Three of Swords ini mungkin semesta mau kalian untuk menyelami kenapa sebenarnya di dalam hidupmu ini kayak seakan-akan stuck terus. Kenapa? Apa yang harus aku rubah gitu kan? Apa yang harus kita lakukan untuk merubah semua perjalanan hidupku gitu. Secara finansial, aku rasa The Three of Swords ini adalah red flag ya buat kalian-kalian yang berzodiak Leo, untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan uang ke hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau iya kalian sembrono mengeluarkan uang ke hal-hal yang nggak penting, kalian bakal kehilangan banyak waktu, tenaga, uang, dan air mata gitu. Ya, bisa aja ada yang sedang berusaha untuk menutupi hutang, which is mungkin the Three of Swords gitu. Ya mau nggak mau ada was-was di dalam hati dia karena dikejar-kejar hutang. Ini gimana? Ini kebayar nggak ya? Jadi ada insekuritas yang kalian rasakan karena masalah hutang gitu. Dan bisa aja sebenarnya di dalam berbisnis kalian nggak bisa terlalu cepat nih. Mau tahun ini bisnis, tahun ini juga lihat hasil, nggak bisa. Kata semesta ada aja proses-proses drama-drama yang harus kalian laluin gitu. Mau nggak mau kalian harus ngelaluin banyak percobaan dulu gitu. Ya teman-teman, dimanapun kalian berada, orang-orang Leo semua, The Three of Swords ini bukan berarti kalian nggak akan punya uang, bukan berarti kayak kalian tuh akan miskin, bukan berarti kalian nggak beruntung. Cuma memang ada luka batin yang perlu kita kesampingkan dulu. Ada kekecewaan yang di masa lalu yang membuat
rezeki itu jatuhnya mau masuk ke kita tuh ketahan gitu, karena kita mungkin bisa menyimpan dendam, menyimpan kekecewaan, ada sakit hati, ada rasa trauma, ada rasa takut, ada rasa was-was. Kita nggak berada di vibrasi yang seharusnya kita bergetar gitu. Orang-orang Leo ini harus banyak mengambil kontemplasi di bulan Agustus nanti. Banyak yang harus dia perhatikan, bahwa sebenarnya kekecewaan di dalam hati dia di masa lalu itu adalah bentuk ilusi. Ya, kenapa aku bisa terpuruk saat ini? Mungkin aku menyimpan dendam gitu. Jadi aja dalam sisi peruntungan, kalau kamu ngerasa kamu kayak stuck gitu, ya evaluasi lah. Mungkin memang ada 1, 2, 3 energi yang mengganggu di dalam batinmu gitu. Ada 1, 2, 3 energi yang selalu membuat kamu itu ke-trigger untuk nangis, untuk kecewa, untuk marah. Dan itu mungkin yang semesta mau kalian untuk lampaui. Itu ya teman-teman. The Three of Swords menandakan sebenarnya bisa aja ada penyelesaian yang signifikan. Hanya saja memang kita nggak bisa terlalu fokus kepada lukanya. Kita nggak bisa terlalu fokus kepada problemsnya. Kalau memang saat ini kalian memiliki hutang piutang, The Three of Swords ya udah nikmatin, jalanin, bayar. Kalau memang ada cara dan jalannya. Tapi kalau saat ini bisa saja dalam bisnisnya lagi stuck, di bulan Agustus mungkin banyak cara yang harus kalian lakukan ya, terutama memproteksi batin, memproteksi finansial, supaya mungkin the Three of Swords tidak ada kekecewaan lainnya yang akan timbul gitu. Ini bisa berbicara tentang trauma yang memblokir energi finansial kalian sih. Coba evaluasi, menurut aku gitu. Bagaimana Lenormatnya berkata, di sini ada the ship ya. Definitely akan terjadi suatu perubahan yang besar-besaran sih sebenarnya. Cuma memang mungkin jalan yang mau semesta kasih ini seakan-akan kamu nggak lihat, padahal sebenarnya jalannya udah dikasih nih sama semesta gitu. Kata-kata semesta, kamu tuh selalu ngeyel. Orang-orang Leo ini selalu ngeyel. Aku kasih jalan kamu yang berkerikil tapi endingnya bagus, tapi kamu malah milih jalan yang beraspal, tapi hasilnya nggak ada gitu. Nah sekarang mungkin semesta menyuruh kamu untuk jalanin deh apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Keterpurukanmu, ketakutanmu, sakit hatimu, kesedihanmu, kehilanganmu, trauma yang kamu rasakan, ini bagian dari perjalanan spiritual yang kamu bisa jalanin gitu. Tapi menurut aku kamu akan sampai dalam titik pelabuhan yang terakhir. Titik-titik di mana kamu akan bangkit lagi secara finansial, kamu akan bangkit lagi secara karir, kamu akan bangkit lagi secara kehidupan. Poinnya di situ menurut aku ya teman-teman. Leo-leo semua yang di luar sana yang ngerasa saat ini hidupnya terpuruk, ya mau nggak mau memang harus ngejalanin ini dulu. Di bulan Agustus mungkin ada perubahan yang harus kita ambil, ada perubahan yang harus kita laluin, sehingga ya kita nggak berada di keterpurukan terus menerus gitu ya. Teman-teman, pahami bahwa di bulan Agustus kita bukannya nggak beruntung. Keberuntungan kita ciptakan sendiri, dan keberuntungan itu ngomongin tentang rasa. Keberlimpahan itu ngomongin tentang rasa, gitu ya. Kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke Five of Swords. Five of Swords di sini berbicara tentang kesehatan, which is sebenarnya it's not really good. Mungkin di bulan Agustus kita perlu banget menghilangkan konflik batin ya, menghilangkan semua hal-hal yang membuat kita stres. Ini ngomongin tentang lingkungan ya. Orang-orang Leo saat ini harus mengevaluasi lingkungan, terutama kalau berada di tempat yang salah, di dalam perkantoran, pekerjaan, atau berada di lingkungan yang salah. Ini bisa aja mengganggu mental kalian juga, dan jatuhnya psikosomatis. Banyak istilahnya itu anxious, banyak kegelisahan yang ditimbulkan karena pekerjaannya mungkin, atau bisa saja karena tempat lingkungan tinggalnya mungkin, atau memang the Five of Swords ini menandakan kamu masih menyimpan dendam, masih menyimpan luka batin, masih menyimpan konflik-konflik yang harusnya kamu sudah tinggalin gitu. Ya, secara fisik Five of Swords juga aku ngerasa kalian ini mulai melemah. Mulai kayak bingung mau bagaimana, mau bikin apa, mau harus bagaimana gitu. Five of Swords ya. Kalau kalian saat ini sakit, kesembuhannya mungkin akan lama. Tapi kalau kalian menginginkan kesembuhan, which is kesembuhannya ada di pikiran kalian sendiri. Sumber kesembuhannya ada di dalam pikiran kalian sendiri. So benar-benar yang ini banyak yang harus dijaga ya, terutama di dalam 3 kartu ini semua sebenarnya it's very bad energy reading menurut aku. Tapi kalian bisa tidak mengklaim energi ini. Tapi kalau sudah terjadi ya udah, mau nggak mau memang ini adalah transisi dalam kehidupan. Jaga kesehatan terutama dari pola pikir kita, dari cara kita tidur, dari cara kita istirahat, dari cara kita bersosialisasi. Ini bakal jadi momok yang menakutkan buat orang-orang Leo di bulan Agustus nanti. Banyak
tekanan menurut aku, banyak pressure. Tapi ya menurut aku hidup memang tentang itu. Kadang up, kadang down, kadang health, kadang sick kan gitu ya. Jadi kayak ya udah, ini mungkin lagi ritmenya aja orang-orang Leo lagi dibersihkan sama semesta untuk merasakan semua kepahitan ini. Ada kartu The Child ya. Ini kalian bisa memulai lagi kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih prima, kehidupan yang mungkin lebih sehat. Kalian bisa memulai lagi. Ada kartu The Child ini. Mungkin ada yang sedang berinisiatif untuk menjaga kesehatannya dan sedang berusaha untuk pergi ke gym, pergi latihan, pergi main sepatu roda atau mau main sepeda gitu ya. Ini memang waktu yang terbaik adalah di bulan Agustus untuk memulai kehidupan yang lebih sehat. Sudah harus concern dengan kesehatannya sendiri. Dilihat dari kartu The Child ini, kamu masih harus mengeluarkan sisi kekanak-kanakanmu yang mungkin kamu harus banyak main gitu. Mungkin kamu harus banyak terkoneksi dengan orang-orang di luar sana yang memang sefrekuensi dengan dirimu gitu. Bertemulah dengan mereka, sekedar hahaha itu juga akan menyembuhkan mentalmu yang luka ya menurut aku. So ya, kartu The Child ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang harus kalian mulai di dalam hidup kalian, which is yaitu mulai menjaga kesehatan kalian. Mulai menjaga bagaimana kalian menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat. Itu yang sudah harus kalian benahi. Banyak yang harus dibenahi ya. Tapi menurut aku dari kartu Lenormandnya sebenarnya hidup di dalam Agustus ini buat orang-orang Leo adalah transisi. Itu ya teman-teman yang berzodiak Leo. Aku lihat juga di dalam segi percintaan kita punya The Hangman. Nah, di dalam kartu The Hangman ini ada kekecewaan yang mendalam saat ini kalian rasakan. Jadi semua hal-hal yang semua hal-hal ini terjadi secara mendadak dan kayak seakan-akan semua mempressure. Ya mungkin kita butuh duit tapi duitnya mungkin datang lamban. Kita ngerasa butuh kesehatan tapi kenapa badan kita seakan-akan di-pressure dengan tekanan pikiran. Dan at the end of the day tetap percintaan kita juga kayak seakan-akan memaksa kita untuk marah gitu. So ya, kartu The Hangman ini menandakan ada kekecewaan dan kebingungan di dalam hubungan kalian. Ada yang berusaha untuk pergi dalam hidupmu. Kalau saat ini kalian sedang berhubungan dengan seseorang tapi kamu gak merelakan hubungan ini hilang gitu. Energinya ke sana. So aku rasa kartu The Hangman ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa kalian jangan terjebak dengan perasaan-perasaan yang ilusif. Ya, jangan terjebak dengan ya aku cinta sama kamu tapi dia nggak bisa berkorban waktu dengan dirimu tapi kamu yang berkorban. So ini sudah harus kita letting go ya, melepaskan. Ini ngomongin tentang melepaskan orang-orang yang toxic di dalam hidup kita, orang-orang yang mungkin memanfaatkan kita tapi kita nggak paham sebenarnya kita dimanfaatkan gitu. Dengan polosnya kita tetap mencintai dia walaupun dia menyakiti kita. Paham ya teman-teman di sini? Esensi dari kartu The Hangman itu sebenarnya letting go. Kalau kamu bisa melepaskan satu sumber masalah dalam hidupmu, maka hidupmu bakal jauh teng kata semesta. Ya, bagus nih. Anak ini udah bisa membebaskan diri dia dari kemelekatan yang dia jalanin gitu. Ya, The Hangman. Definitely kalau kalian jomblo jangan berpikir untuk cari pasangan. This is not the right time. Bisa aja masih ada luka batin di masa lalu dan kalian masih mau peraskan jeruk nipis di dalam luka itu. Jadi makin sakit. Jangan ketemu orang baru dulu lah. Di bulan Agustus is not the right time. Tapi kalau untuk sekedar hahaha mengenal satu sama lain, that is okay. Kalian butuh koneksi seksual. Kalian butuh koneksi sosial ya di dalam hidup kalian supaya mental kalian itu lebih clear. Kalian tuh butuh cerita ke dalam satu komunitas dan mungkin komunitas ini harusnya ngebantu kalian untuk uplifting, untuk bertumbuh gitu sih menurut aku ya teman-teman yang berzodiak Leo. Bagaimana Lenormandnya? Di sini ada kartu The Owl. The Owl ini menandakan ada yang kewaspadaan yang harus kalian pancarkan. Kalau kalian saat ini baik-baik aja dengan suatu hubungan, which is kartu The Owl ini menandakan ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Ada sesuatu yang mungkin dia sembunyikan. Bisa saja dia tidak jujur tentang keuangan, atau bisa saja ada yang dia tutupi tentang orang lain gitu. Jadi banyak energi yang sedang dia mainkan. Ini ngomongin tentang pasangan Anda ya, kalau memang Anda punya pasangan. Tapi kalau jomblo, di kartu Owl ini menandakan sebenarnya kamu sedang disukai oleh seseorang gitu. Ada yang memperhatikanmu dari kejauhan, tapi it's not your energy juga. Nggak usah terlalu mikirin percintaan dulu lah di bulan Agustus ya. Karena ada hal yang kita harus fokuskan, which is kesehatan dan merubah finansial stabilitas kita. Gitu ya. Ada healing frekuensi yang harus kita lakukan. Ya.
Aku yakin di kartu Seven of Pentacles ini juga berbicara di dalam bottom deck energinya ini ngomongin tentang kesabaran. Kesabaranmu atas ujian-ujian yang semesta berikan. Kesabaranmu terhadap hal yang kamu saat ini rasakan. Kamu udah terlampau sabar sih menurut aku. Dan kamu akan di-reward oleh semesta. Menurut aku gitu. Jadi di bulan Agustus ini sebenarnya bulan ujian. Nah, setelah Agustusnya malahan di merinding aku nih. Seven of Pentacles-nya menggambarkan ada profit besar-besaran, pertumbuhan yang besar-besaran karena buah kesabaranmu sudah melalui hal-hal ini. Gitu sih teman-teman. Menurut aku Seven of Pentacles ini ngomongnya tentang profit gitu ya. Reward, result, pertumbuhan yang sangat besar. Dan setelah kalian bersakit-sakit dan sekarang kalian bersenang-senang memanen semua yang sudah kalian tanam. Ada kompensasi dari semesta yang adil dalam hidup kalian. Kalau kalian ngerasa kayak nggak adil, hidup ini nggak adil, sebenarnya adil. Setelah ini kalian melalui banyak percobaan, maka kata semesta Seven of Pentacles menantimu, ada reward buat dirimu. Kalau kamu nunggu seseorang yang memberikan kamu uang yang banyak, mungkin aja bisa ada dari somebody yang akan bayar hutang mungkin, atau kayak ada yang nawarin bisnis baru atau pekerjaan baru. Why not, why don't? Gitu ya. Ada banyak kejutan-kejutan yang mungkin akan kamu lihat, tapi setelah Agustus. Itu yang tertangkap dari energi kartunya sih menurut aku. Dan kalian perlu bijaksana dalam menyikapi pembacaan ini ya. Lagi-lagi, kenapa ya rumah aku berisik banget. Lagi-lagi aku pastikan bahwa pembacaan ini adalah energy reading. Tidak semua cocok, tidak semua juga resonate. Ambil yang positifnya aja, dan ya yang negatifnya tolong difilter ya. Terima kasih teman-teman, aku rasa cukup di dalam energy reading untuk bulan Agustus ini buat kalian yang berzodiak Leo. Terima kasih, namaste, salam kedamaian, om santi santi, om namo buddhaya. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Kalau kalian mau konsultasi secara private dengan diriku, langsung aja WhatsApp aku ya. Ada nomor aku di description box. Bye bye.